Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sebelum kita mulai kuliah pertama ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan untuk memberikan kemanfaatan dan keberkahan pada ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma ya Allah Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin wal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di kuliah perdana kimia organik fisik. Jadi ini kemarin yang sudah mengambil reaksi organik, sekarang selanjutnya adalah kimia organik fisik. Nah, sebelum saya menyampaikan materinya apa saja, saya ingin memberikan gambaran apa sih yang dipelajari di organik fisik itu seperti apa. Jadi saya memberikan kasus ini ya. Jadi nomor 1 ini misalnya sampean sudah belajar tentang mekanisme esterifikasi kemarin ya. Jadi misalnya yang pertama ini ada suatu asam asetat, kemudian etanol dengan katalis asam. Nah, ini reaksi esterifikasi. Nah, ketika menggambarkan mekanisme reaksi, itu yang menyerang H+ ini apakah PEB-nya O etanol atau PEB-nya O karbonil asam asetat ini, ya kan? Nah, ini bahasan mengenai ini adalah ranah organik fisik. Jadi membahas tentang kira-kira mana yang menyerang antara dua ini. Kalau di mekanisme yang ini gitu kan. Nah, alasannya apa? Nah, itu adalah bahasan tentang organik fisik macam itu. Nah, itu bahkan mungkin kalau kita mau menggabungkannya dengan komputasi akan ada angkanya. Jadi angka matematisnya kenapa kok yang ini yang nyerang itu kan. Dilihat dari apanya gitu misalnya. Nah, nanti bisa itu kalau pakai komputasi. Nah, kemudian yang kedua, saya kira ini juga sudah kemarin di RSO ya. Jadi reaksi halofoam. Ini nanti sampean mungkin semester ini praktikum ini juga membuat iodofoam. Ini sebagian saja saya ini. Jadi dalam membuat iodofoam atau halofoam itu kan dibutuhkan sekian mol NaOH, 1 mol aseton, kemudian sekian mol NaOH, kalau nggak salah 4 mol ya. Jadi perbandingannya 1:4 itu. Nah, dalam mekanismenya bahwa mol pertama dari NaOH itu akan mengambil H alfa. Ini kan sifatnya asam ya, meskipun lemah, mengambil H alfa, kemudian tujuannya membentuk ini karbanion ini. Nah, ini melepas H2O ya dari OH sama H alfa ini. Nah, setelah bentuk karbanion, kemudian cemin, PEB-nya cemin ini nyerang I dari I2, kemudian lepas imin. Sehingga terbentuklah inian ya. Jadi ini tetap CH3, CO karbonil, kemudian CH2I. Nah, mekanisme berikutnya OH, NaOH yang kedua OH min ya. Yang mol kedua itu mengambil H alfa. Nah, di mekanisme itu mengambil H alfa yang ada I-nya. Nah, ayo, kenapa kok tidak mengambil H alfa yang tidak ada I-nya ini biar nanti imbang gitu? Kenapa nggak seperti itu? Tapi faktanya dia mengambil H alfa yang pada C yang ada I-nya ini. Nah, ini juga bahasan KOF. Kira-kira kenapa alasannya itu? Nah, ini dipelajari di KOF ini semacam ini gitu kan. Nah, termasuk ya itu tadi harusnya memang di KOF itu matematis atau perlu bantuan komputasi itu. Tapi sayangnya nanti kita sangat minim itu ya. Jadi nanti kita alasan kebanyakan kualitatif. Mungkin nanti ada Bu Rahma yang menjelaskan sedikit tentang kuantitatif itu gitu kan. Jadi itu kenapa kok mengambil yang ini tidak yang ini. Nah, itu
Nanti alasan. Mungkin bagian sudah saya sampaikan di RSO ya. Saya cukup banyak menyampaikan tentang alasan-alasan semacam ini yang mungkin berkaitan dengan KOF di kuliah RSO kemarin itu. Pasti ada, sedikit banyak pasti ada. Nah kemudian kasus ketiga misalnya. Kita punya pentanedion ya, 2,4 pentanedion. Nah ketika kita reaksikan dengan OH- atau NaOH misalnya, maka kira-kira OH- PEB-nya OH- ini nyerang H alfa yang tengah sini atau yang pinggir sini. Ini sama aja kan sama pinggir sini ya, karena simetris sih. Sini atau yang tengah sini. Nah itu juga KOF. Coba nanti sampean cari alasan dari keempat kasus ini. Yang terakhir ketika sampean punya aseton, kemudian etanal, kemudian metanal, kalau direaksikan dengan nukleofil kuat tertentu, misalnya sampean bisa menggunakan Grignard gitu kan, kira-kira lebih suka mana nukleofil ini? Apakah maksudnya lebih cepat menyerang ke formaldehid atau ke etanal atau ke aseton? Nah, apa alasannya kira-kira? Nah itu ranahnya apa? KOF. Nah kemudian sudah tahu gambarannya kan ya. Jadi saya langsung masuk aja ke materi KOF yang akan kita pelajari. Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai dan tentu diberi kefahaman yang paling pokok itu. Yang pertama tentang definisi dan ruang lingkup KOF. Itu bab pertama. Kemudian bab kedua struktur dan reaktivitas. Kemudian bab ketiga ini ada energetika, kinetika. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya, karena ya selain mungkin tidak akan seperti di kimia fisik ya lebih jelas itu. Jadi nanti mungkin sedikit saja atau yang mungkin berkaitan dengan organik sedikit. Kemudian penentuan mekanisme reaksi. Nah ini cukup panjang ini. Nanti bagaimana mekanisme reaksi itu ditentukan itu. Kemudian yang keempat, bab keempat ada jenis-jenis reaksi. Ini nanti meliputi misalnya itu SN, kemudian E, ataupun itu ya SN, E, adisi gitu ya. Jadi cuma yang dibahas bukan fokus ke mekanisme, tapi bukan fokus ke mekanisme tok seperti kemarin, tapi fokus tetap mekanisme tapi alasan-alasannya. Kenapa seperti ini? Kenapa produknya jadi seperti ini? Kok dominan ini minor dan seterusnya, itu yang dibahas nanti di sini. Ya, jadi tidak fokus pada gambar saja, tapi alasan-alasan itu. Nah itu bab kelima. Kemudian ini lanjutannya ya, saya ganti. Nah ini bab keempat tadi ya. Ini kelima ada karbokation, nanti keenam karbanion, kemudian tentang radikal bebas, kemudian zat antara tetrahedral, kemudian ke-9 hubungan energi bebas linear, kemudian yang ke-10 tentang reaksi perisiklis. Jadi nanti UTS-nya insya Allah setelah karbokation atau terserah atau sebelum karbokation, karena saya ini pertemuannya 5 pertemuan ya. Jadi nanti saya cuma 5, selebihnya nanti diisi oleh Bu Rahma. Jadi ini ya, jadi karbokation sudah tahu kan ya tentang zat antara ya, C+ itu loh. Nanti dibahas faktor-faktor yang menstabilkan itu apa saja, kemudian kereaktifannya gimana, termasuk karbanion. Karbanion itu bagaimana hubungannya dengan misalnya pKa dan seterusnya, itu nanti dibahas di situ. Ada radikal bebas, nanti stabilannya gimana, kemudian ada zat antara tetrahedral. Dan ini sangat matematis sebenarnya, ini hubungan energi bebas linear ini ya. Kemudian yang ke-10 itu reaksi perisiklis. Jadi itu materi-materi yang akan kita bahas. Untuk sumber bacaan ya, jadi sebenarnya ini nggak terikat lah ya. Yang penting materi-materi itu boleh sembarang. Sekarang kan sudah banyak literatur tuh. Nah yang pertama ini buku-buku lama ya, Peter Sykes, ini buku A Guidebook to Mechanism of Organic Chemistry. Jadi ini dulu ada terjemahannya, saya punya tapi fotokopian ya, dulu waktu kuliah saya fotokopi. Tapi saya kira mungkin e-booknya ada, mungkin teman coba cari ya. Kemudian yang kedua ini ya, ini yang kalau di agama itu musalsal. Ini tulisannya guru saya dan juga gurunya Bu Rahma ya. Jadi bahan ajar kimia organik fisik
jadi Kimia UGM oleh Prof. Harno Dwi Pranowo. Jadi Prof. Harno ini dilalah itu kan, beliau ngajar KOF dan beliau pakar komputasi. Jadi saya kira sangat ideal, dosen KOF yang sangat ideal itu Prof. Harno ini. Cuma sayangnya kita itu waktu kuliah itu komputasinya ndak terlalu masuk itu, angel susah itu. Jadi alasan-alasan kualitatif rata-rata yang harusnya belajar ini. Ini Prof. Harno ini ngajar KOF di UGM, cuma beliau benar-benar ahli di komputasi juga itu, jadi organik dan komputasi, makanya mantap itu kalau ngajar itu. Nah kemudian yang ketiga kimia organik fisik gitu, yang ditulis oleh Marham Sitorus, ini kalau nggak salah juga muridnya Prof. Harno juga. Bukunya tipis, sekarang ada apa enggak ya, jadi judulnya KOF Marham Sitorus, sampean googling insya Allah ada. Dan tentu bacaan yang lain ya sembarang, sampean sudah banyak sekarang literatur yang bisa dipelajari, saya kira nggak usah dibatasi, yang penting berkaitan dengan tema-tema yang kita bahas, silakan dibaca. Mungkin itu dulu biar tidak panjang-panjang, nanti kita lanjutkan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.